Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal izzah, hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk memperpanjang i'tikaf kita bainal maghrib wal isya. Jadi i'tikaf ini enggak hanya di bulan Ramadan, tapi i'tikaf ini disunnahkan dilaksanakan setiap waktu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan intidarus shalah, menunggu salat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, minas shalah ila shalah kafaratun lima bainahuma. Menunggu dari satu salat ke salat yang lain di rumah Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah menjadi sebab penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita datang dengan niat yang mulia. Kita jauh-jauh dari rumah kita niat datang untuk mencari apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ta'ala fi ula. Zat yang maha segala-galanya. Yang kedua, kita niatkan untuk hadir dalam majelis ilmu, sehingga apa yang kita dapatkan dari mudzakarah kita ini insyaallah kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, sahabat, kerabat kita. Inilah hakikat daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau sampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya di sini ada kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Jadi ketika menyampaikan ini tidak hanya tugasnya para ustadz saja, tapi tugas setiap yang mengaku sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saat ini Masya Allah, Anda ingatkan kembali kita di akhir daripada bulan Rajab. Kita akan masuk bulan Sya'ban, dan selepas bulan Sya'ban insyaallah kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Kita doa kepada Allah yang diajarkan para alim ulama. Salah satu doanya apa? Selain daripada mengistiqomahkan amalan dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat wal afiyah, dan Allah sampaikan kita insyaallah dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullah taala. Ini bainal maghrib wal isya kita akan isi tentang tema dalam kitab Al-Majrur fi Thawabil Amali Salih, tentang tema thawabu man da'a ba'dal adan bihadzal du'a, tentang pahala bagi siapa saja yang mau membaca doa ini selepas dikumandangkannya adzan. Kita sering dengar adzan, tapi kita nggak tahu bahwasanya adzan ini adalah sebuah ibadah yang besar, yang adzannya dapat pahala luar biasa besarnya, yang mendengarkan adzan berpahala, yang membaca doa selepas adzan pun pahalanya juga nggak tanggung-tanggung, luar biasa. Jadi seorang mukmin ini adalah orang yang panen pahala kalau dia mengetahui keutamaan yang Allah berikan. Bahkan salafus saleh terdahulu, para sahabat, mereka tidak akan bicara apapun ketika adzan berkumandang, karena mereka tahu nilai keutamaan yang akan mereka dapatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa disebut radhiyallahu ta'ala anhuma? Jabir dan Abdullah kedua-duanya adalah sahabatnya siapa? Sahabatnya Nabi SAW. Ayahnya sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi. Ketika dalam pembacaan riwayat hadis disebut radhiyallahu anhuma. Kalau jamak pakai radhiyallahu anhum. Kalau sahabatnya sendiri pakai radhiyallahu anhu kalau laki-laki, kalau perempuan pakai radhiyallahu anha. Baik, kita perhatikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan azan. Simple, dan kita bisa hafalkan, dan kita akan raih pahala dari hadis yang sahih ini. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan, membaca doa selepas dia mendengarkan azan dengan membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, atau dalam tambahan yang lain innaka la tukhliful mi'ad. Ada beberapa riwayat. Sampai di situ dia baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, apa kata Rasulullah? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Subhanallah. Ini buat kita yang pendosa, yang banyak lalainya, banyak kekurangannya. Kita paham hadis Nabi apa? Syafaati li ahli al-kabair min ummati. Kata Rasulullah, syafaatku aku siapkan untuk pelaku dosa besar di kalangan umatku yang mau bertobat, yang meninggal tidak dalam kondisi menyekutukan Allah, aku siapkan, kata Rasulullah. Dan orang yang mulazamah dalam hadis Bukhari ini, selepas azan jangan kasih celah syaitan menggoda kita. Angkat tangan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah. Mau ditambah innaka la tukhliful mi'ad, karena ada beberapa riwayat. Ini diperbolehkan para alim ulama. Kata Nabi, hadlat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat. Di hari kita nggak bisa menolong satu dengan yang lain. Kalau di sini makanan kurang, ibu-ibu kirim makanan. Kopi nggak ada, dibuatkan kopi. Ada pengurusan surat nggak bisa, kita bantu, minta tolong teman kita. Nggak punya uang, kita bisa pinjam. Sakit, kita bisa telepon tetangga kita. Tapi kelak di padang mahsyar nggak ada satupun. Yauma yafirul mar'u min akhi, masing-masing sudah nafsi-nafsi. Suami nggak kenal dengan istrinya, istri nggak kenal dengan suaminya, anaknya masing-masing. Bahkan semua nabi-nabi ketika dimintakan tolong, masing-masing memberikan udzur, jangan saya. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah yang mengatakan ana laha. Rasulullah yang berhak untuk memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini, halat lahu syafaati. Coba simpel. Apa sulitnya kita ngafal mulai baca doa ini? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, wahai Allah yang memiliki panggilan yang sempurna. Maka dakwah ini, adzan ini, mohon maaf, dalam kacamata fuqaha dan kalangan muhaddits, adzan ini disebut sebagai da'watut tammah, dakwah yang paling sempurna. Itu adalah adzan. Jadi kalau orang paham, dia akan berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri menjadi apa? Muadzin. Kalau zaman sahabat dulu, kalau perlu sampai ribut. Nah, karena paham dakwatut tammah. Kok bisa sih Ustaz dibilang dakwah yang sempurna? Ingat, di dalamnya mengajak kepada syahadat,
mengajak kepada ittiba'us sunnah Muhammad Rasulullah, mengajak kepada salat dengan hayya 'ala shalah, mengajak kepada kemenangan, mengajak kepada kebahagiaan. Dakwah yang sempurna itu nggak keluar dari kalimat dakwah tauhid, dakwah mengajak kepada Nabi, dakwah mengajak kepada salat, hayya 'alal falah, dakwah mengajak kepada kemenangan. Ini disebut sebagai da'watut tammah. Dengan keutamaan, banyaknya keutamaan menjadi seorang muadzin, orang yang senang mengumandangkan azan. Bahkan walaupun ya terutama kalau kita nggak sempat untuk di masjid, kita bikin jemaah di rumah. Di dalam fikih madzhabul arba'ah tetap disunnahkan untuk dikumandangkan adzan di rumah. Bahkan dalam hadis, selama kita mengumandangkan adzan maka syaitan akan lari terbirit-birit wala huduratun, dalam hadis yang sahih, sampai terkentut-kentut. Sampai kapan dia larinya? Sampai dia nggak mendengar suara adzan. Lepas adzan dia datang lagi untuk menggoda orang yang sholat sunnah, sehingga orang yang sholat sunnah lupa ini 1 atau 2 rakaat. Nanti ketika qomat, syaitan pergi lagi dalam hadis. Nanti ketika mulai sholat, syaitan datang apa? Datang kembali untuk menggoda. Maka doa ini diajarkan Nabi SAW. Jelas, yang kepengen syafaatnya Rasulullah, jangan malas untuk membaca doa selepas adzan. Kalau perlu yang muadzin pegang mic-nya supaya yang di belakang ikut. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ustaz, ada yang pakai Sayyidina ini. Hal-hal seperti ini, tambahan yang lain-lain tidak menjadi masalah. Ada yang mau letterlek sesuai dengan di hadis juga nggak masalah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, salat yang akan didirikan. Ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah, ya Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, Nabi yang berkorban, Nabi yang berjuang, keutamaan, fadilah yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, karena engkau tidak pernah ingkar akan janjinya. Subhanallah. Jadi kita yang berhajat dengan doa ini untuk mendapatkan syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasulullah. Rasulullah nggak berhajat dengan doa ini. Nabi nggak akan mulia dengan doa ini, karena Nabi sudah manusia yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tapi Allah jadikan wasilah. Nabi jadikan dengan kita membaca doa ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah taala. Wa Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau bersabda, idza sami'al muadzin, kana yaqul idza sami'al muadzin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adanya apabila setelah mendengar muadzin berkumandang. Jadi muadzinnya Nabi siapa? Bilal. Siapa lagi? Abdullah bin Ummi Maktum. Ini 2 nih muadzinnya Nabi nih. Jadi Bilal waktu itu belum pakai, nggak ada mic. Jadi Bilal yang terkenal dengan suaranya yang lantang. Nah, mengumandangkan kalimat azan yang tujuannya untuk memanggil orang lain untuk sholat. Nah, ini beliau bergantian Abdullah bin Ummi Maktum dengan Bilal bin Rabah, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhuma. Barang siapa yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah salli ala Muhammad, kemudian dia berselawat kepada Nabi, wa'tihi su'lahu yaumal qiyamah, Allah akan kabulkan segala hajatnya pada hari kiamat. Subhanallah. Wa kana yusmi'uha min haulihi, kemudian diperdengarkan sekelilingnya. Maka adzan ini kita nggak perlu malu, kencangkan suara kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan adzan ini menjadi sebab tersebarnya kebaikan kepada kaum muslimin wal muslimat. Kita jangan remehkan, Ustaz nggak ada yang dengar di sini Ustaz. Siapa bilang? Kita nggak tahu para malaikat yang mendengar adzan seorang hamba sampai ke arasy-Nya Allah. Kita nggak tahu kaum jin yang
agamanya adalah muslimin, yang juga agamanya seperti kita mendengarkan kumandang azan. Kita nggak tahu dengan dakwah yang sempurna ini, dengan dikumandangkan azan, berapa orang yang akan mendapatkan hidayah malam ini. Maka tiap kita yang datang mau cuman bertiga, berdua, mau sholat, kumandangkan azan. Habis itu iqamat. Azan berapa menit paling? 5 menit ada Pak Adi? 4 menit. 4-5 menit, Masya Allah. Jadi kita kasih pahala buat yang mendengarkan adzan kita. Ingatkan selepas adzan baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, atau sampai wa'adtahu. Nah, salli ala Muhammad wa'atihi sul'a yaumal qiyamah, dan diperdengarkan ke sekelilingnya. Wa yajibu, dan wajib bagi yang mendengarkannya, an yaqulu mithla dalik, untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang mendengar mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang mendengar juga mengucapkan. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapkan yang sama. Idza sami'ul muadzin. Qal, kemudian kecuali pada pembacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwwata illa billah. Wa man qala mithla dzalika idza sami'al muadzin, kata Rasulullah, barang siapa yang ngikutin demikian seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafa'atun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wajib baginya, kata Rasulullah, untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Karena rasanya dengan hadis ini rasanya sangat mudah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi syaitan nggak tinggal diam. Coba perhatikan kalau azan berkumandang, ada saja kesibukan kita. Mulai azan berkumandang, mohon maaf nih, terutama ibu-ibu mulai gosip, mulai kepengen kebelet kencing, mulai kepengen ngopi, handphone ketinggalan. Ada saja ketika mulai azan berkumandang, kita disibukkan syaitan dengan kegiatan. Karena syaitan adalah makhluk yang tidak mau kita mendapatkan syafaat Nabi kita. Maka salafus soleh terdahulu kalau sudah adzan berkumandang, sampai diceritakan Rasulullah SAW kalau sudah adzan berkumandang, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, faka'annama seolah-olah Nabi SAW nggak pernah mengenalku. Coba bayangin. Ka'annama ya'rifuni. Kalau sudah adzan berkumandang, seolah-olah antara Rasulullah dengan Aisyah ini sekarang seolah nggak ada pernah hubungan. Langsung fokus kepada adzan, dijawab adzan tersebut, dia fokus dengan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat muadzin ini hakikatnya bukan panggilan manusia. Hakikatnya adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diundang pejabat senang, diundang presiden bukan main, diundang ini, wow bahagia. Pernah gak kita punya kebahagiaan, ya Allah, saya malam ini diundang sama Allah. Saya setiap 5 waktu diundang sama Allah, dipanggil sama Allah, dan saya bahagia berjalan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak kita mau datang bulan Ramadan ini, kenapa kita nggak berbahagia? Wajib kita berbahagia karena kita datang memenuhi bukan panggilan Ramadan, tapi panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan ibadah kita bil khusus di bulan suci Ramadan. Dan ini kita katakan labbaik ya Ramadan. Kalau kita pergi haji kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak ka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Ada perintah wa'adzin fin nasi bil hajj. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan. Ketika manggil nggak pakai mic, nggak pakai apa. Mungkin kalau ngelihat kayak orang gila. Karena orang-orang Quraisy ngelihatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir ketika itu. Ini Ibrahim apa sudah gila ya?
Tapi Allah perintahkan panggil ya Ibrahim, biar aku yang mendatangkannya. Nah, ketika kita seorang muadzin dengan tata cara wudhu, adab yang baik yang lain, niatkan, ya Allah sampaikan panggilan adzan ini kepada setiap hamba-hambamu yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Nah ini apa? Kita jangan ketipu sama syaitan. Mulai latih. Ketika adzan berkumandang coba dicek. Mesti ada kesibukan. Bisa-bisa setiap adzan WA baru masuk. Oh ya? Di mana? Ya. Oh ya. Nanti selesai percakapannya kalau sudah selesai adzan. Lepas adzan udah nggak ada lagi yang telepon. Nggak ada lagi yang WA. Kok selepas adzan ibu-ibu bisa tenang? Yang salah bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Syaitan masuk ke kita untuk menggoda kita. Maka kalangan salaf terdahulu sebagian ada yang mengharamkan berbicara ketika adzan berkumandang. Ini para alim ulama salafus saleh ada yang mengharamkan, menandakan tidak adabnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan in darurah, kalau dalam bahasa-bahasa yang darurat yang sangat penting diperbolehkan. Tapi sebagian ulama mengatakan diharamkan berbicara sedangkan dia mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'an nida. Kalau Rasulullah mendengar adzan, ini Nabi. Nabi kalau mendengar adzan gimana sih sifatnya? Selepas adzan beliau dengarkan dengan baik. Kemudian beliau berdoa untuk mencontohkan kepada kita dengan membaca doa tadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah shalli ala 'abdika wa rasulika. Ini dalam riwayat yang lain dengan doa yang lain. Waj'alna fi syafa'atihi yaumal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man qala hadza ba'da nida, barang siapa yang berdoa dengan ini selepas adzan. Jadi tambahannya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Kalau di sini tambahannya apa? Shalli ala 'abdika wa rasulika. Ya Allah sampaikan selawat kepada hamba dan utusanmu. Waj'alna, dan jadikan kami fi syafa'atihi yaumal qiyamah, orang yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Maka kata Nabi yang baca doa ini selepas adzan, ja'alahullahu fi syafa'ati yaumal qiyamah. Allah akan berikan termasuk hamba yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kita mau ngandelin sholat kita apa bahasa orang Betawi, bolong-bolong. Mau ngandelin khusyuk dalam sholat dari mulai takbir sampai salam, ingat Allahnya cuma persekian detik. Mau ngandelin baca Al-Quran paling nanti Ramadan. Mau ngandelin silaturahim kita lemah. Kita berharap syafaatnya Rasulullah. Maka mulai saat ini kita mulai jaga. Kunci nih, tipu syaitan. Duduk, dengarkan azan, mau di rumah, mau di masjid manapun. Duduk, nggak hafal, buka handphonenya, baca doa selepas azan. Istiqamahkan. Ini riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dengan banyak riwayat yang lain, satu dengan yang lain saling menguatkan. Ashahul kitab ba'da kitabullah. Kitab yang paling kuat kedudukannya setelah Al-Quranul Karim adalah kitab Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang pertama tadi. Maka cukup menjadi keyakinan yang sangat kuat kita jadikan hujjah sampai kita meninggal. Setiap selesai mendengar adzan baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Mau ditambah doa orang tua juga boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Ditutup dengan selawat. Istiqomahkan, enggak sampai 4-5 menit. Bahkan mudah-mudahan sebelum Allah panggil kita, Allah hadiahkan kita bisa mimpi ketemu Rasulullah. Makin semangat lagi untuk jaga sunnahnya, meningkatkan sunnahnya, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dengan iqamah adalah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama lagi. Antara adzan dengan iqamat kita disibukkan lagi sama syaitan. Ada saja. Nanti pada selepas sholat tuh kesibukan tadi hilang. Jadi seolah-olah sesibuk mungkin kita lupa untuk berdoa antara adzan wal iqamatus shalah. Dan adzan, habis adzan kita sholat sunnah ya. Nah, sholat qabliyah. Selepas ini gunakan untuk berdoa. Nabi SAW mengatakan bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan iqamah, kalau seorang hamba dia berdoa kepada Allah, doanya tidak akan Allah tolak. Pasti Allah akan kabulkan. Gimana supaya yakin diamalkan? Minta sama Allah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dengan iqamah. Maka kita ngelihat di tempat kami belajar ya di Yaman itu, memang adzan dengan iqamatnya cukup panjang. Itu sibuk sebelum adzan dengan iqamat pada doa, pada minta kepada Allah, dzikir, tawajuh sama Allah. Ini waktu yang mustajab. Nah, di waktu tersebut kita juga sering dilalaikan lagi sama syaitan. Nah, ini bainal adzan wal iqamah ada doa yang la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Coba berapa periwayat hadis yang mengeluarkan? Al-Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, 5 perawi hadis. Wa zada Tirmidzi, bahkan ditambah oleh Imam Tirmidzi rahimahumullah taala. Wa fi riwayatihi, dalam riwayatnya, qalu famadza naqul ya Rasulullah, apa kita minta sama Allah? Antara adzan dengan iqamah kami doa apa ya Rasulullah? Kata Nabi, sallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta keselamatan, minta kesehatan dunia dan akhirat. Atau baca doa sapu jagat. Doa sapu jagat tahu ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afati daimah. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, berikan hamba keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, hadiahkan kepada hamba husnul khatimah. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada hamba sehat wal afiyah. Ini bainal adzan wal iqamah, doa mustajab. Kita sampai kemana-mana untuk cari doa kadang. Sibuk, anak mau kesana, mudah-mudahan doain anak Ustaz supaya hajat anda dikabulkan. Nanti ketemu teman, tolong doain anak. Bagus, saling mendoakan. Tapi ya akhi, antum pernah nggak minta sama Allah antara adzan dengan iqamat waktu yang mustajab antum minta? Karena berdoa ini adalah ibadah. Bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Sampai disebutkan dalam riwayat, doa itu senjata paling ampuhnya siapa? Orang yang beriman. Mau perang nggak bawa senjata, kira-kira jadinya apa? Doa pegangannya. Bainal adzan wal iqamah. Jadi kita hafal doa selepas adzan, kemudian selepas sholat sunnah isi dengan doa. Yang mau ada keperluan nanti habis isya ya, nanti habis sholat. Ini gini. Oke, nanti habis sholat. Kalau enggak kita akan tertinggal ghanimah, kebahagiaan, harta rampasan perang yang sangat besar. Apa? Baik dikabulkannya doa, dan kita terhalang daripada mendapatkan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berharap. Kita enggak mengandalkan ibadah kita. Man nahnu, siapa kita? Lemah dalam ibadah, lemah dalam berpikir, lemah di dalam membaca Al-Quran, lemah di dalam membersihkan hati, lemah di dalam bersilaturahim. Tapi dengan Masya Allah, dengan dimulai dengan niat yang baik,
dimulai dengan istiqamah membaca doa ini. Nah, ini banyak lalai kita. Ini kalau udah kegiatan, adzan berkumandang, Allahu Akbar, coba lihat setiap kegiatan. Mesti jemaah mulai bubar. Sana ngobrol, sini ngobrol, ini pintu kebuka, apa semuanya. Bisa enggak ketika adzan berkumandang, semua mendengarkan, semua membaca doa tersebut? Ini apa? Aqrabu lit taqwa. Lebih dekat kepada takwa. Subhanallah. Syaitan nggak mau. Kenapa kita yakini syaitan itu ada? Karena terasa. Kok pasan selepas adzan selesai pembicaraannya? Kok perasaan selepas sholat kayaknya tadi sebelum sholat kayak sibuk banget apa ya? Kok selepas sholat udah nggak ada lagi? Kadang syaitan ini datang berwujud seperti siapa? Manusia. Ya cuman kita jangan bilang, udah deh, itu jangan jadi syaitan ya. Nanti anda perhatiin udah kayak syaitan aja tuh lihat. Tadi ente nggak nanya. Ketika adzan lagi berkumandang, orang dengerin adzan, ada aja. Ini bagaimana nih maksudnya gini, udah tenang. Ini sikap kita seperti ini, anda mau tanya, dilihat nggak sama Allah? Dilihat. Rasa takut kita kepada Allah ini dilihat. Sikap kita yang untuk mencari perhatian Allah. Ini Ibrahim ketika adzan berkumandang, dia duduk. Anda sedang mencari perhatian Allah dalam hal ini. Allah ingin lihat di mana keagungan Allah. Sebesar apa keagungan Allah di hati kita. Mau siapapun yang adzannya. Mau anak kita kah? Mau teman kita. Yang anak kita lagi adzan, duduk dengarkan. Karena hakikatnya bukan sang anak yang sedang mengumandangkan adzan. Hakikat panggilan ini dari siapa? Allah yang panggil. Jangankan mau menghadap, dapat surat panggilan dari orang yang kita cintai aja senangnya bukan main. Beda kalau dapat surat panggilan dari polisi. Surat coklat tangan udah gemeteran begini. Izin Pak Haji, ada surat panggilan. Nah, panggilan yang gak kita harapkan. Ini panggilan yang kita nantikan. Sebelum kembali kepada hakikat panggilan, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini panggilan Allah. Kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan, kita latih. Anda juga ini terjadi. Bahkan bukan hanya di kalangan awam. Para santri pun berapa kali kita tegur. Ini santri selepas adzan udah mulai ngobrol sana ngobrol sini. Ini syaitannya udah bukan syaitan pangkat kopral lagi nih yang goda. Syaitannya udah pangkat jenderal yang goda. Ada saja. Tadi sebelum adzan nggak ada WA masuk. Adzan mulai berkumandang, ting ting ting, telepon masuk. Yang di WA pun bukan kadang hal yang penting. Kalau hal yang penting tafadhol. Ada kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Kadang lihat status orang. Nah, ini nggak benar nih, coba ente lihat. Nah, kita tertipu kehilangan fadilah yang utama ini. Jadi ini satu keutamaan tentang keutamaan adzan, dan keutamaan yang mengumandangkan adzan pun juga dalam beberapa hadis sangat banyak. Nanti insya Allah kita lain waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mentawajuhkan diri kita, fokus untuk saya pribadi dan kita semua. Kalau perlu muadzinnya ingetin, nih anak mau adzan ya, nanti jangan pada nongkrong lagi di luar. Nah kan enak nih duduk, dengarkan. Karena adzan ibadah, muadzinnya juga ibadah, menjawab panggilan adzan juga ibadah. Menjawab doa selepas adzan juga ibadah. Menghormati muadzinnya adalah ibadah, dan menghargai dan beriman kepada panggilan hakikat muadzin tersebut itu adalah bagian daripada tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika
dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah perkataan yang lebih baik dibandingkan mimman da'a ilallah, yang mengajak manusia kepada Allah. Para sahabat sebagian menafsirkan maksud mengajak manusia kepada Allah adalah panggilan muadzin. Ini adalah yang dimaksud mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah itu nggak keluar dari kalimat adzan. Kalau dakwah itu yang dibicarakan keagungan Allah, ini yang dibicarakan tentang bagaimana ittiba kepada sunnahnya Rasulullah. Dakwah itu yang diajarkan bagaimana pentingnya sholat. Dakwah itu mengajak kepada kebahagiaan kampung akhirat. Dia nggak pada keluar yang lain. Tapi kalau sudah dakwah menghujat orang lain, menjatuhkan orang lain, menggunjingkan orang lain, menghina orang lain, ini sudah bukan apa? Sudah bukan dakwah lagi. Dan dalam dakwah ini apa? Ada prinsip sebagai umat Nabi SAW, sebagai umat dakwah yang mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah berikan kepada kita taufik, kekuatan untuk mengamalkannya, dan kita niatkan untuk menyampaikan kepada keluarga kita yang tidak hadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfina anta shafi. La shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya wafi ya hamidu ya majid. اغفر عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقضي ديوننا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب